Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Alvin. Tadi saya dengar Ustaz bilang bahwa yang benar, yang tahu benar dan salah itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kajian tadi. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kita berdialog dengan kalbu kita pada saat kita sharing, syiar, coaching, atau apapun istilahnya, ke banyak orang, supaya kita tidak menyakiti hati orang yang bersangkutan. Ini terjadi karena saya besar dari keluarga yang majemuk, Ustadz. Pluralisme banget, terus terang. Jadi agak sulit bagi saya untuk mencoba. Di satu sisi saya yakin bahwa apapun yang disampaikan yang ada di Al-Quran pasti betul. Tapi bagaimana saya berdialog dengan saudara-saudara lain saya yang tidak seiman, supaya saya tidak menyakiti mereka, tapi saya betul tidak mengurangi ketakwaan saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Giovanni kebetulan juga balik. Jadi bertanya Gio, sekalian? Oke boleh. Berarti sekaligus jawab dua, gak apa-apa Ustaz? Anda jawab ini. Jawab ini dulu. Oh takut lupa. Mas Alvin. Ya. Baik. Saya jawab satu-satu. Saya takut lupa. Mas Alvin yang berkehidupan majmuk dalam keluarga, setelah pulang pengajian lalu memanggil keluarga-keluarga yang non-muslim, duduk sini semua. Setelah duduk lalu disampaikan, Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain dari Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat neraka jahanam tempatnya. Kira-kira apa yang terjadi? Selama nggak diupload gak apa-apa. Pertanyaannya, apakah yang disampaikan tadi benar? Benar. Ini kita bukan bicara masalah kebenaran tidak kebenaran, tapi dalam Islam diajarkan ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, santun, kelembutan. Saya cerita, ada seorang imam dari kalangan tabi'in, Nabi Muhammad SAW, di bawah Nabi sahabat Nabi, di bawah sahabat Nabi tabi'in. Orang yang ketemu dengan Nabi sahabat, yang ketemu dengan sahabat namanya tabi'in. Nama tabi'in ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, meninggal tahun 110 Hijrah di kota Basrah, Irak. Dia rumahnya di tepi bukit, sehingga tetangganya di atas, dia di bawah. Suatu ketika dia sakit, tidak keluar rumah. Tetangganya turun dari atas, non-muslim, menjenguk ke rumahnya, dilihat di ruang tamu, mana Hasan Basri? Dia tidak ada, dia di kamar, dijenguk di kamarnya. Hai Imam Hasan Al-Basri, ya apa kabarmu? Aku sakit. Itu di pojok rumahmu ada ember. Iya. Apa itu ember? Menampung air dari atas. Air apa? Aku tidak tahu, aku tampung saja. Kalau tidak salah, itu air WC. Air WC si non-muslim jatuh menetes ke bawah. Lalu kemudian dia bertanya, berapa lama sudah kau menahankan air menetes ini? Ishruna sanah, 20 tahun. Ajaran apa yang mengajarkanmu seperti ini, wahai Hasan Basri? Saksikanlah, wahai Hasan Basri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tersentuh hatinya karena akhlak dan kelembutan. Berapa banyak orang tua yang dulu kehilangan anaknya ketika orang tua itu masih satu keyakinan dengan dia, tak pernah datang, mabuk narkoba. Tapi ketika sudah masuk Islam, membawa makanan, menyentuh kebaikan, memeluk ciumnya, karena Islam tak melarang putus hubungan walaupun beda agama. Akhirnya orang tua itu tersentuh, berkata, dulu kusangka kalau anakku pindah agama dia akan hilang, tapi justru sekarang kau makin dekat dengan aku, saksikanlah na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Tapi sayangnya itu hanya di sinetron aja. Kita mau contohkan real dan nyata. Oleh sebab itu maka sentuhlah dia dengan akhlak Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memuji Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad yang tahajudnya sampai kakinya bengkak. Hai Muhammad. Tidak. Tapi apa bunyi ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW berakhlak mulia. Akhlakul karimah. Makanya Nabi itu datang, apa kata dia? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku datang untuk menyempurnakan akhlak. Anak Abu Bakar namanya Asma. Asma ini satu ayah dengan Aisyah istri Nabi, tapi lain ibu. Ibunya non-muslim. Setelah Asma pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, ibunya rindu, datang ingin menemui Asma. Asma takut bertemu ibunya karena non-muslim. Akhirnya melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ya ummi qadimat, ibu saya datang. Afa asiluha,
Ibu saya datang jauh dari kota Makkah, tapi saya takut menemuinya karena akidahnya berbeda. Bolehkah saya silaturahim dengan dia? Kata Nabi, apakah Nabi menjawab, ini pedang pancung kepala makmu. Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Afa'utiha, boleh aku beri dia hadiah? Apa kata Nabi? I'tiha, beri dia hadiah. Berdasarkan hadis ini, kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar Mesir, boleh memberi daging kurban kepada non-muslim dengan syarat kurban sunat, bukan kurban wajib. Zakat tak boleh, karena wajib untuk umat Islam. Kurban wajib, kurban nazar tak boleh. Kalau nanti saya punya anak, saya bernazar mau kurban ya Allah, tapi kalau nggak punya anak, sampai mati nggak mau kurban, itu nggak boleh. Kurban sunat boleh. Jadi, saudara saya, Mas Alvin, maka tunjukkan saja dengan perilaku, dengan kelembutan, dengan akhlak, tahadu tahabu, saling berbagi hadiah, maka kau akan berkasih sayang. Salaman, menghilangkan kedengkian, kemarahan, kelembutan, maka insya Allah, tapi tetap dengan berpegang ada aturan-aturan. Kehidupan sosial, tak masalah. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, harus tegas. Wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya pertanyaan dari Mas Gio. Jadi Mas Gio? Oke, siap. Jadi, silakan Mas Gio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah doa saya dijabah. Udah lama pengen nanya sama Pak Ustadz. Akhirnya hari ini, hari pertama saya ikut pengajian musyawarah, langsung dapat kesempatan untuk bertanya. Alhamdulillah. Saya seorang mualaf. Saya memeluk Islam setelah saya menikah. Dan saya merasa Islam suatu agama yang luar biasa. Waktu sebelum saya memeluk agama Islam, saya ke gereja pun setahun sekali udah syukur. Tapi saya bertransformasi menjadi seseorang yang berusaha untuk menjadi lebih baik di Islam sampai bisa sholat 5 waktu, mempelajari yang lain-lain. Pertanyaan saya sama Pak Ustadz adalah, kemarin itu saya udah, anak saya ada tanya sama saya, Dedi, kalau surat ini bunyinya apa? Wah, saya mulai nggak tahu nih, ya kan? Nah, saya rasa saya mulai harus belajar banyak mengenai Islam, mengenai surah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya yang mungkin ini adalah keresahan hati juga beberapa saudara-saudara kita yang mualaf, Pak Ustadz. Bagaimana kita memilih guru yang benar? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tahu kita memilih guru? Caranya memilih guru untuk memadu kita supaya kita tidak berada di jalan yang salah. Dan kalau kita sudah memilih, yang kedua, bagaimana kita tahu kalau guru pilihan kita itu benar? Yang ketiga, saya ada sedikit tahu kalau di dalam Islam itu ada beberapa mazhab. Mazhab apa yang kira-kira bisa dan cocok untuk saya, bagaimana cara saya memilihnya? Sekian kira-kira pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Mas Gio benar ya. Tadi saya hampir salah ini ya. Katanya sudah mualaf. Alhamdulillah. Monggo silakan Ustaz. Apa saya jawabin? Afwan. Mas Gio, yang catatan amalnya masih bersih, ketika di hadapan Allah mungkin buku catatan dosa saya jauh lebih banyak. Oleh sebab itu jangan lupa doakan saya, doakan kami, doakan kita semua. Pertama, bahwa dalam Islam tidak ada holy man setelah Nabi Muhammad SAW. Tak ada manusia suci yang anti kritik, yang tak boleh diperbaiki, diluruskan. Makanya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, dia menangis. Kenapa? Karena dia sekarang punya jabatan tinggi, dia takut nanti sahabat tidak ada satupun yang bisa meluruskan dia. Tapi kemudian ketika ada sahabat berkata, kalau kau salah wahai Umar bin Khattab, aku yang akan meluruskanmu. Dia peluk, alhamdulillah masih ada hamba Allah yang meluruskan. Abdul Somad, manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Main bola ada statuta yang dibuat oleh FIFA, rule of the game, aturan main. Ini outside namanya, ini goal namanya. Maka ketika orang itu keluar dari standar ini, dia tidak benar. Idza ra'aitar rajul, seorang yang diyakini sebagai wali Allah. Kita tahu ada wali songo, manusia yang punya karamah, kemuliaan. Dalam kitab Al-Luma', cahaya-cahaya, ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi. Kata seorang guru, ayo kita menjenguk wali Allah. Ini wali Allah hebat, ayo. Sampai di dalam masjid, muridnya nanya, mana wali Allah? Itu yang ada depan. Masya Allah, wali Allah. Tidak berapa lama setelah itu, yang disangka wali Allah tadi, meludah di dalam masjid. Kata gurunya, ayo kita tinggalkan, ini wali setan. Kenapa? Karena perbuatannya bertentangan dengan syariat Islam, haram meludah dalam masjid. Jadi mesti ada aturan, kalau tidak aturan nanti kacau balau. Jelas-jelas ini orang tidak benar. Ketemu di tempat maksiat, minum khamar, tetap juga digurukan. Tidak bisa. Itu siapa? Guru spiritual saya.
Tapi dia minum khamar. Khamar yang kelihatan mata kita dia minum, itu sebenarnya kalau sudah sampai lehernya berubah jadi zam-zam. Benar. Bagaimana kalau ternyata dia bisa jalan di atas air? Ternyata dia bisa terbang di awan. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, bisa jalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu karena itu, karena setan iblis pun bisa melakukan itu, tapi pandanglah pada istiqomahnya tentang ajaran, perintah dan larangan Allah. Disuruh Allah dia ikut, dilarang Allah dia tak buat. Ikutilah istiqomahnya. Maka alhamdulillah musyawarah ada guru-guru yang istiqomah, Ustaz Adi Hidayat, kemudian Ustaz Umar Mita, ustaz-ustaz kita yang banyak yang dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanya ke Ustaz Adi Hidayat, beliau punya banyak kader-kader hafal Al-Quran. Ustaz, saya mau belajar Quran dari awal, mau ngaji. Nah, nanti beliau akan kirim guru mengaji supaya kita benar. Jadi dalam Islam aturannya adalah Quran, Sunnah. Tidak sesuai dengan Quran, menyalahi Sunnah, tidak ikut fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dikeluarkan dari, ada kalanya SP1 sesat, surat peringatan yang salah sedikit sesat, tapi kalau fatal dia bisa menjadi kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ini tentang masalah memilih guru. Standarnya Quran, Sunnah, dan mengikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya, mazhab apa yang saya ikut? Saya kasih sampel contoh bersentuhan laki-laki perempuan, wuduknya batal atau tidak batal. Aula mastumun nisa, kamu bersentuhan kulit dengan perempuan, batal atau tak batal? Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Karena makna la mastumun nisa bukan sentuhan kulit, tapi maaf jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kenapa bunyi ayatnya la mastumun nisa? Al-Quran bukan kitab porno. Maka dia tidak mau sebut. Maka kiasan sentuhan kulit artinya jima baru batal. Kalau sentuhan kulit tidak batal menurut Hanafi. Malik bin Anas, mazhab Maliki, sentuhan kulit kalau bernafsu batal. Kalau enggak nafsu, enggak batal. Mazhab Syafi'i, asalkan sentuhan kulit, mau nafsu, enggak nafsu, tetap batal. Kita sedang berada di antara tiga pilihan. Mau Hanafi, Maliki, atau Syafi'i. Ustaz pilih yang mana? Saya pilih mazhab Syafi'i. Oh, karena Ustaz tidak pernah belajar mazhab Maliki. Saya belajar di Maroko. Maroko 100% mazhab Maliki. Guru-guru saya di Darul Hadis, mazhabnya Maliki. Kenapa Ustaz tetap berpegang pada mazhab Syafi'i? Guru-guru saya sebelum berangkat dulu mazhabnya Syafi'i. Setelah saya pulang ke tengah komunitas masyarakat bermazhab Syafi'i. Dan ada satu analisa saya, ketika saya pakai mazhab Syafi'i, saya lebih tenang dalam kasus ini. Misalnya habis bersentuhan, habis itu saya sholat. Allahu Akbar. Datang setan menggoda. Wudukmu batal Abdul Somad. Tidak, aku sudah wuduk. Tapi andai saya pakai mazhab Maliki, wudukmu batal Abdul Somad. Tidak. Tadi kamu nafsu? Enggak, ada dikit. Tapi saya tidak menyalahkan mazhab Maliki. Karena ketika saya salahkan mazhab Maliki, berarti saya menyalahkan guru-guru saya dulu. Selama masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan gara-gara ngaji begini lalu semua benar. Kamu kenapa enggak sholat? Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Oh, nggak bisa. Ini antara sesama sholat tapi beda. Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, sebenarnya orang awam dia nggak punya mazhab. Mazhabnya adalah mazhab gurunya. Apa mazhab gurunya? Ya itulah mazhab dia. Kebetulan saya berguru kepada guru-guru yang bermazhab Syafi'i. Maka saya ikut mazhab Syafi'i. Andai dulu saya lahir di India, di sana mazhabnya Hanafi, mungkin saya sekarang mazhab Hanafi. Andai saya dulu orang Maroko, mungkin sekarang mazhab Maliki. Tapi kemudian setelah belajar, dalam beberapa tidak secara keseluruhan, tentang bayar zakat pakai uang misalnya. Nah, dalam hal ini pakai mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i mesti pakai beras. Lalu orang miskin dikasih beras numpuk. Akhirnya dia mau beli baju kan nggak mungkin pakai beras barter. Beras itu dijual juga. Akhirnya perlu uang juga. Kenapa nggak langsung aja pakai uang? Makanya Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan mengatakan, dalam masalah bayar zakat fitrah pakai uang, pakai mazhab Hanafi dan sebagian pendapat mazhab Syafi'i. Nah, jadi dalam hal ini kita berguru, ikut guru kita yang selamat dari syirik, yang selamat dari bid'ah dalalah, yang selamat dari kesesatan, dan kita tenang beramal. Wallahu a'lam bishawab.